Potensi bahaya di ruang terbatas. Outline, teori bahaya ruang terbatas, studi kasus dan analisis, identifikasi bahaya dan simulasi lapangan. Tujuan, memberikan pemahaman mendalam mengenai potensi bahaya di ruang terbatas, meningkatkan kewaspadaan pekerja terhadap bahaya fisik, kimia, biologi, dan ergonomi, membekali peserta dengan kemampuan mengidentifikasi bahaya sebelum memasuki ruang terbatas, mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja di ruang terbatas. Teori bahaya ruang terbatas. Ruang terbatas memiliki akses terbatas, ventilasi minim, dan bukan untuk dihuni, sehingga menimbulkan bahaya serius. Bahaya dapat berupa atmosfer beracun, oksigen rendah, gas mudah terbakar, risiko fisik, kimia, biologis, hingga psikologis. Oleh karena itu, setiap pekerjaan harus diawasi dengan izin kerja, deteksi atmosfer, APD, dan rencana darurat. Pentingnya identifikasi bahaya ruang terbatas. Identifikasi bahaya sangat penting karena banyak kecelakaan ruang terbatas terjadi akibat pekerja tidak menyadari adanya risiko seperti oksigen rendah, gas beracun, panas berlebih, atau bahaya mekanis. Dengan identifikasi yang benar, klasifikasi ruang bisa ditentukan permit required atau non-permit. Langkah pengendalian dapat disiapkan, serta izin kerja, APD, dan prosedur evakuasi bisa diterapkan secara tepat untuk mencegah korban. Statistik kecelakaan ruang terbatas internasional. Menurut ILO Encyclopedia Safety Applications, diperkirakan sekitar 200 korban meninggal per tahun secara global dari kecelakaan di ruang terbatas di industri, pertanian, dan rumah tangga. Sekitar 2/3 dari kecelakaan tersebut disebabkan oleh kondisi atmosfer berbahaya, misalnya kekurangan oksigen, gas beracun yang sudah ada sebelum masuk ke ruang terbatas. Dalam banyak kasus, kecelakaan disertai upaya penyelamatan yang gagal, dan penyelamat ikut menjadi korban. Di Amerika Serikat, data dari US Department of Labor OSHA menunjukkan ada 90-100 kematian per tahun akibat kecelakaan di ruang terbatas. Banyak kematian terjadi bukan hanya pada pekerja utama, tetapi juga penyelamat rescuers yang masuk ke ruang terbatas tanpa prosedur dan peralatan yang memadai. Di Taiwan, studi Characteristic Analysis of Occupational Confined Space Accidents in Taiwan menemukan bahwa rata-rata 8 orang per tahun menjadi korban mati atau luka berat akibat kecelakaan ruang terbatas. Kecelakaan atmosfer. Bahaya oksigen rendah. Jika kadar oksigen di ruang terbatas turun di bawah 19,5%, pekerja bisa mengalami pusing, sesak napas, lemas, hingga pingsan, bahkan kematian. Kondisi ini sering terjadi akibat ventilasi buruk, adanya gas lain yang menggantikan oksigen, misalnya CO2, N2, atau proses pembusukan bahan organik. Bahaya oksigen tinggi. Jika kadar oksigen melebihi 23,5%, risiko kebakaran dan ledakan meningkat drastis karena oksigen mempercepat reaksi pembakaran. Sumber kecil percikan api atau panas bisa memicu kebakaran besar. Di ruang terbatas, gas beracun bisa terkumpul karena ventilasi minim. H2S sering muncul di tangki limbah, sumur, atau ruang dengan bahan organik membusuk. Sangat beracun, dosis tinggi bisa mematikan dalam hitungan menit. CO terbentuk dari mesin diesel atau pembakaran tidak sempurna, berbahaya di ruang tertutup karena tanpa bau dan tidak terlihat. CO bisa menumpuk di ruang silo, tangki fermentasi, atau gudang dingin, menggantikan oksigen. NH banyak terdapat di ruang pendingin industri, bisa bocor dan menyebabkan iritasi parah pada mata serta saluran napas. Gas mudah terbakar metana, propana, butana. Karena ruang terbatas cenderung kedap, gas ini bisa terperangkap. Metana sering muncul di tambang, septic tank,
atau tangki bahan bakar, mudah meledak bila bercampur dengan oksigen. Propana dan butana gas LPG berisiko bocor di ruang tertutup seperti ruang penyimpanan silinder gas, dengan potensi ledakan tinggi bila ada percikan api. Debu dan partikulat, ruang terbatas seperti silo biji-bijian, ruang penggilingan, atau gudang tepung bisa penuh dengan debu halus. Selain menyebabkan masalah pernapasan, debu mudah terbakar ini bisa meledak bila bercampur dengan udara dalam konsentrasi tertentu, apalagi tanpa ventilasi yang baik. Bahaya fisik. Suhu ekstrem, panas tinggi misalnya di boiler, ruang mesin, atau tangki tertutup dapat memicu heat stress, dehidrasi, hingga heat stroke. Suhu dingin berlebihan misalnya di cold storage menimbulkan hipotermia dan frostbite karena ruang terbatas minim ventilasi, panas atau dingin sulit hilang sehingga risiko meningkat. Kebisingan tinggi, mesin atau kompresor di ruang terbatas menghasilkan bising terpantul echo effect. Hal ini mengganggu komunikasi, merusak pendengaran, dan meningkatkan stres pekerja. Pencahayaan buruk, ruang terbatas sering gelap, sehingga visibilitas rendah. Kondisi ini meningkatkan risiko terpeleset, terjatuh, salah mengoperasikan alat, bahkan kesulitan membaca instruksi atau tanda darurat. Bahaya terjepit, terperangkap, tertimbun. Terjepit, pekerja bisa terjepit antara dinding sempit dan peralatan. Terperangkap, pintu sempit atau manhole bisa tertutup atau terkunci. Tertimbun, bahan curah seperti pasir, biji-bijian, atau lumpur dapat menimbun pekerja dengan cepat. Bahaya radiasi, ionisasi misalnya dari sumber radioaktif pada inspeksi industri berpotensi merusak sel tubuh. Non-ionisasi misalnya dari panas, sinar UV saat pengelasan, atau gelombang elektromagnetik bisa menyebabkan luka bakar atau gangguan kesehatan lain. Di ruang terbatas, paparan ini lebih berbahaya karena refleksi dan akumulasi energi lebih besar dibanding ruang terbuka. Bahaya mekanis dan energi. Mesin dan peralatan bergerak. Contoh, mixer, conveyor, agitator dalam tangki. Bahaya, terjepit, tertarik, atau tersayat komponen bergerak. Risiko meningkat bila mesin tidak di lockout atau tagout sebelum pekerjaan. Bahaya listrik, instalasi kabel, panel, atau lampu darurat di ruang terbatas dapat menimbulkan sengatan listrik, percikan api, atau kebakaran. Kondisi lembab memperparah risiko karena konduktivitas meningkat. Bahaya tekanan tinggi uap, udara, cairan. Pipa berisi uap bertekanan, udara bertekanan, atau cairan dapat bocor atau pecah. Bahaya, ledakan, semburan panas, luka bakar, trauma fisik. Tekanan tinggi dalam ruang sempit sangat mematikan karena tidak ada ruang untuk menghindar. Bahaya energi sisa pneumatik, hidrolik, energi tersimpan pada silinder, pegas, katup, atau sistem hidrolik atau pneumatik. Jika tidak dilepas dengan benar, bisa menyebabkan gerakan tiba-tiba yang menghantam pekerja. Inilah alasan pentingnya prosedur lototo lockout tagout tryout sebelum masuk ruang terbatas. Bahaya biologi, mikroorganisme patogen bakteri, jamur, sumber, ruang dengan kelembaban tinggi, tangki limbah, atau saluran pembuangan. Bahaya, infeksi saluran pernapasan, penyakit kulit, hingga penyakit serius akibat paparan bakteri misalnya leptospira pada limbah hewan atau jamur beracun. Pencegahan, lakukan desinfeksi atau penyemprotan sebelum masuk. Gunakan APD khusus, masker respirator, sarung tangan karet, coverall. Penanganan, jika pekerja terpapar segera dekontaminasi, cuci bersih area tubuh, bawa ke klinik bila ada gejala infeksi. Binatang kecil serangga, ular, tikus, sumber, ruang yang jarang digunakan, gudang, atau pipa bawah tanah. Bahaya, gigitan,
sengatan, atau penularan penyakit misalnya rabies, leptospirosis, malaria, risiko meningkat karena ruang sempit membatasi pekerja untuk menghindar. Pencegahan, lakukan inspeksi ruang sebelum masuk, gunakan penerangan cukup, lakukan pengusiran terlebih dahulu. Penanganan, jika ada gigitan atau sengatan berikan P3K misalnya kompres dingin untuk sengatan, imobilisasi untuk gigitan ular lalu segera evakuasi ke fasilitas medis. Kontaminasi air limbah dan lumpur, sumber, septic tank, saluran drainase, ruang basah di industri, bahaya, gas beracun dari dekomposisi H2S, CH4, serta risiko penyakit menular dari limbah biologis. Lumpur dapat menimbun pekerja, menyebabkan terperangkap dan asfiksia sulit bernapas. Pencegahan, lakukan pengurasan atau ventilasi sebelum pekerja masuk. Gunakan gas detector untuk cek H2S CH4. Gunakan harness tambah lifeline agar mudah ditarik keluar bila tertimbun. Jika pekerja terpapar segera evakuasi dengan alat rescue tripod, lifeline, SCBA, lakukan resusitasi bila korban tidak sadar, dan bawa ke rumah sakit. Bahaya ergonomi, ruang sempit risiko muskuloskeletal, pekerja sulit bergerak, sering membungkuk atau merangkak memicu cedera otot, sendi, dan punggung, menimbulkan cedera otot, nyeri sendi, sakit punggung, hingga gangguan postur kerja, posisi kerja tidak alami, gerakan kaku dan posisi tidak ergonomis jongkok lama, menjangkau sempit meningkatkan risiko keseleo dan nyeri kronis, kelelahan dan stres kerja, lingkungan sempit, panas, bising memicu cepat lelah, stres mental, bahkan penurunan fokus. Klasifikasi ruang terbatas di berbagai industri. Pertama, industri migas, minyak dan gas, tangki penyimpanan minyak atau kimia risiko gas beracun, mudah terbakar, pipa dan saluran bawah tanah akses terbatas, potensi kebocoran gas, bejana tekan dan separator tekanan tinggi, atmosfer berbahaya. 2. Industri pertambangan, terowongan tambang bawah tanah ventilasi buruk, oksigen rendah, shaft, sump tambang potensi gas metana dan longsor material, ruang pompa dan ventilasi tambang bising, mekanis, dan sempit. Aspek manusia dan organisasi. Kurangnya pengetahuan dan pelatihan, pekerja tidak paham bahaya salah langkah, penggunaan APD tidak tepat, potensi kecelakaan tinggi, ketidaksesuaian prosedur izin kerja, masuk tanpa permit atau tanpa uji atmosfer membuka peluang insiden serius, komunikasi yang buruk di dalam ruang terbatas, tidak ada sistem komunikasi jelas radio, hand signal keterlambatan respon darurat dan koordinasi tim lemah. Studi kasus ruang terbatas, cedera di dalam tangki kapal. Seorang pekerja masuk ke dalam tangki kapal untuk melakukan pembersihan residu minyak. Ruangan sangat sempit, akses masuk hanya lewat manhole kecil, dan ventilasi terbatas. Pekerja harus jongkok dan merangkak lama sambil mengangkat ember berisi lumpur residu. Karena posisi tidak ergonomis, ditambah suhu tinggi dan ventilasi buruk, pekerja mengalami cedera punggung serius serta hampir pingsan akibat kelelahan fisik. Analisis penyebab utama dan faktor ruang terbatas. Analisis, postur tidak ergonomis ruang sempit memaksa posisi jongkok atau merangkak. Beban berat ember berisi lumpur diangkat manual tanpa alat bantu. Ventilasi buruk suhu panas mempercepat kelelahan otot. Durasi kerja lama pekerja tidak berganti shift, sehingga akumulasi stres otot meningkat. Kurang supervisi dan penilaian risiko, tidak ada analisis ergonomi sebelum pekerjaan. Faktor khas ruang terbatas, akses terbatas sulit membawa alat bantu ergonomis, ventilasi minim mempercepat kelelahan fisik, kesulitan evakuasi cedera atau pingsan membuat evakuasi lebih rumit. Identifikasi bahaya di ruang terbatas, dilakukan untuk mengetahui potensi risiko sebelum pekerja masuk. Bahaya yang umum meliputi atmosfer berbahaya seperti kekurangan oksigen atau adanya gas beracun, faktor fisik seperti ruang sempit dan energi tersimpan, hingga aspek biologis, kimiawi, dan psikologis. Proses ini biasanya dilakukan dengan checklist izin kerja serta pengukuran gas menggunakan detektor khusus.
Simulasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan pekerja menghadapi kondisi nyata, dimulai dari persiapan izin kerja, pemeriksaan APD dan peralatan, hingga proses masuk dan bekerja di ruang terbatas. Dalam simulasi, pekerja juga dilatih menghadapi keadaan darurat, misalnya ketika ada rekan yang pingsan akibat kekurangan oksigen, sehingga tim dapat melakukan evakuasi cepat dengan prosedur yang benar.